kami undang Bapak Jusman ARSH SEMSI. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang tentunya menjadi momen berbahagia atau untuk bersyukur. Berbahagia karena kita bisa menyaksikan anak-anak kita, putri kita untuk di Yudisium hari ini, dan bersyukurnya karena kita diberi kesehatan untuk dapat hadir pada hari yang cukup bersejarah hari ini. Baik, sebelum lanjut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, para orang tua murid, perihal undangan saya berkait pesan dan kesan. Ya, kita paham semua bahwa pesan itu tentu adalah berkait saran, amanah, saran. Dan bahkan kritik, tapi meskipun saya sebagai aktivis tidak mungkin saya mengkritik. Karena sesungguhnya tidak ada yang perlu lagi dikritik, hanya mungkin perlu ditingkatkan. Kesannya adalah, saya gunakan aja ya, untuk mencoba menceritakan bagaimana riwayat putra saya masuk di kampus ini. Saat pendaftaran, saat itu saya ada di Jakarta. Teguh mengabari saya bahwa saya, kebetulan anak saya memanggil saya akan mendaftar di Universitas Islam Alauddin Makassar. Oh, bukan di UNHAS. Kebetulan saya di UNHAS. Ya, atas saran nenek saya inginnya di UIN. Fakultas apa? Pengennya adab dan humaniora. Wah, cakep itu. Karena memang era sekarang itu dituntut bukan hanya intelektual, ya. Intelektual adalah hal kecakapannya itu. Tapi bagaimana seorang mahasiswa, seorang masyarakat bisa lebih beradab. Kebetulan saya profesinya dalam dunia pergerakan anti korupsi. Bicara anti korupsi tentu juga dibutuhkan adab, ada budaya, ada culture, bagaimana memahami. Jadi perilaku itu sangat dituntut. Jadi bahwa kalau kemudian mahasiswa itu datang ke kampus, tujuan utamanya tidak hanya untuk mengejar nilai, kan gitu ya. Bukan hanya untuk itu, bukan hanya untuk mendapatkan gelar dan sarjana, tetapi bagaimana ketika dia menjadi keluaran atau alumni dari fakultas atau kampus tersebut bisa berpikir bernalar di luar sana. Bukan tujuan hanya untuk membawa ijazah, gelar atau sarjana. Saya kira itu. Jadi ya, tentu itu tujuan mulai. Kemudian kedua, berkait kesannya tadi. Jujur saya akui, saya kebetulan bukan dari ilmu yang dijalani putra saya kemarin, sejarah peradaban Islam. Saya basicnya hukum pidana, juga ekonomi keuangan. Syarat kedua saya mengesahkan keuangan juga. Pendidikan S3 saya belum selesai, tapi saya konsentrasinya hukum keuangan pula. Saya ambil hukum dan keuangan itu karena sangat berkaitan dengan profesi saya, anti korupsi, penerapan good governance, clean governance. Bahwa siapa saya, misalnya kalau kita search di Google, saya termasuk salah satu putra Sulsel yang berulang kali mendapat penghargaan dari negara dalam penyelamatan kerugian negara. Sulsel ini 2005 saya pernah diundang ke istana untuk mendapat penghargaan bertepatan Hari Anti Korupsi Sedunia karena saya dikategorikan telah menyelamatkan ya keuangan negara Sulsel dalam jumlah 86 miliar.
Dan sampai sekarang saya tetap konsisten di garis ini. Saya tidak boleh dan tidak pernah berkeinginan untuk masuk di jajaran pemerintah, baik tawaran eksekutif apalagi legislatif, termasuk badan-badan direksi atau pengawas BUMD. Nah, ini yang saya jaga juga sama anak saya, dan saya bersyukur sekali setelah menempuh pendidikan di sini ternyata luar biasa. Ada banyak yang tidak saya ketahui melalui anak saya, ilmu yang diperoleh di Fakultas Adat ini saya bisa peroleh. Jadi saya bisa antara anak saling mengisi, bukan hanya terbangun hubungan antara anak dan bapak, antara ayah dan putra, tapi juga sebagai sahabat, kakak dan adik. Saya terangkan seperti itu, seperti itu. Nah, mengapa tadi saya sampaikan tidak perlu ada pesan saran itu di kampus ini, karena saya melihat ya, kebijakan-kebijakan yang lain dari Fakultas Adat ini sama sekali tidak ada terjadi dugaan perampasan hak kemerdekaan terhadap anak, hak kemerdekaan untuk berpikir, hak kemerdekaan untuk bertindak. Saya tidak melihatnya dan saya tidak mendengarnya itu. Saya sering tanya, bukan hanya anak saya, tapi juga mahasiswa-mahasiswa sahabat atau di luar dari jurusan sejarah peradaban Islam. Apa buktinya? Buktinya anak saya bisa aktif di organisasi, bisa masuk di HMI, ya, bisa di komunitas seni adat. Dan alhamdulillah atas potensi yang memang ada dimiliki oleh putra saya dari semasa kecil sampai masuk perguruan tinggi, masuk di Fakultas Adab dan Humaniora, luar biasa perkembangannya. Akhirnya anak saya potensi bakatnya dalam bidang seni, khususnya teater, begitu pun dalam film, luar biasa. Artinya ada kemajuan lah, ada kemudian. Sebenarnya putra saya ini masih di Jakarta. Dia kebetulan dapat kontrak main film di FTV Indosiar D5. Ya, dia kembali ke Makassar untuk kenapa? Untuk lebih memprioritaskan yang agenda yang sangat penting ini. Meskipun kita paham bahwa sesungguhnya hakikat legitimasi kesarjanaan itu ada pada setelah kita menempuh ujian akhir atau meja, ya, atau yudisium. Tetapi bahwa hal itu tidak sempurna lah kalau ketika kita tidak menghadiri namanya agenda wisudawa, karena itu juga bisa dikategorikan bagian dari kekurang-syukuran, ya, kekurang-syukuran mungkin. Jadi saya kira soal pesan sedikit saya tambahkan lagi, ini lebih untuk bagaimana kita lebih baik ke depan. Di benak saya adat itu adalah tentu di sana ada etika, ya. Bagaimana mentransformasikan keilmuan itu, dan tentu tidak hanya berkaitan seperti apa sih perilaku. Sejalan apa sedikit tadi saya sempat perhatikan bait yang ada dalam Mars. Ya, itu sangat cakup, sangat luar biasa saya kira itu. Kembangkan pribadimu atau kembangkan potensimu, ya, senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasul, kan gitu ya. Nah, artinya bahwa ini bukan hanya Mars, tapi bagaimana ketika Anda menjadi keluarga, dan khusus terus kepada putra saya. Misalnya kebetulan putra saya ini ternyata dia inginnya lanjutnya di UI dan tidak inginnya di UNAS atau di sinilah di Makassar. Mengapa? Saya maklumi karena kalau dia di sana, mereka anak-anak saya ini bisa jalan perkuliahannya S2, juga bisa jalan pengembangan bakatnya dalam dunia film, khususnya di FTV itu. Jadi saya iyakan saja. Saya mohon kita doa bersama, mudah-mudahanlah impian dan cita-citanya dia kebuka. Dan terakhir mungkin sebagai penutup, sebagai orang tua dari siswa Fakultas Adab, kalau memungkinkan atau kalau bisa, dengan sangat saya meminta, karena saya sering intip percakapan atau bentuk interaksi anak saya di media sosial, termasuk secara langsung. Saya bukan berarti sekuitas, tapi saya mau bilangnya gini lah. Bagaimana ketika kita bertutur sapa, menyapa sahabat kita, kalau bisa janganlah dengan ucapan di mana kok, bisa kalau bisa sedikit lebih di mana ki, kan gitu ya. Dan ini bukan hanya itu, saya biasa intip, ya. Dan setelah saya cermati siapa anak ini yang berinteraksi dengan putra saya, ternyata mahasiswa Fakultas Adab. Kan tidak pantas kok itu, ya. Saya paham
bahwa ada memang persoalan culture, tradisi, kebiasaan. Mungkin sahabat-sahabat atau keluarga kita dari atas sudah kebiasaan menyebut dengan akhiran ko, kan gitu ya. Tapi kan ada momentum namanya, bahwa kalau kemudian itu di ruang publik, taatlah, karena pembaca di dalam dunia sosial media itu tak terbatas ruangnya, kan tidak bagus loh. Termasuk ada saya kemarin juga, maaf kalau kepanjangan tapi salah, mudah-mudahan ini ada maknanya. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan barusan adalah merupakan kritik, tapi saya kira bahwa kalau itu dimana kritik, sepanjang itu sifatnya konstruktif demi untuk kepentingan, demi untuk perbaikan yang bersama, saya kira itu bukan hal yang keliru ya. Sebagaimana kita dalam bermasyarakat atau dalam dunia pergerakan anti korupsi, bahwa ketika kita berjuang untuk menegakkan hukum, menyelamatkan hak-hak masyarakat, meskipun itu berisiko nyawa taruhannya, yakinnya kalau itu berangkat dengan nawaitu karena ibadah, jalan terus, Allahu Akbar, jangan pernah gentar. Sekiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pesan dan kesan dari wakil orang tua Teguh Esa Bangsawan, Bapak Jusman AR SH MSI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sebuah kehormatan bagi Fakultas Adab dan